Pak Beni, ada pertanyaan, boleh diterusin yang tadi, juga pertanyaan untuk Pak Beni. Pak Beni dengar nggak informasi dari Pak Henry tadi? Kalau nggak dengar nggak apa-apa. Yang kedua, yang saya ingin tanya, profil dari orang yang diringankan hukumannya ini siapa manusianya? Yang Estasi Surabaya, Enki, ataupun yang Ileri, yang Nigeria ya? Terima kasih Pak Ari. Jadi Pak Henry sudah men-share sebagian untuk kami tidak lanjuti. Tentunya dalam konteks kami ingin memperdalam, melakukan penyelidikan baik tentang informasi adanya oknum maupun dalam konteks mereka ini masih aktif atau tidak. Itu bisa kami lakukan dan itu memang tugas kami. Ada beberapa hal yang belum waktunya kami ungkap, tapi saatnya nanti kami akan ungkap siapa mereka dan tentunya apabila bukti cukup kami akan kenakan dengan kasus yang baru dan kami akan kembangkan. Jadi pernyataan kami yang kami sampaikan tadi bahwa sebagian besar pengendali sindikat narkoba internasional ada di lapas, itu berdasarkan fakta, bukan hanya asal bicara. Hasil penyelidikan kami plus beberapa yang sudah kami ungkap. Yang terakhir, warga binaan pemasyarakatan atas nama Adam, hukuman mati. Tapi dia belum mengajukan apa-apa dan kami ambil karena dia terlibat dalam satu kasus, dia mengendalikan sindikat yang kami tangkap bekerja sama dengan kepolisian Timor Leste. Mereka mengendalikan jaringan dengan jalur baru, jadi dari India, Singapura, Malaysia, Timor Leste, Atambua, Kupang, baru masuk Jakarta. Dan barang itu untuk Medan. Untuk dibuang ke Medan? Iya. Jadi kalau gitu dia bisa dapat 2 kali hukuman mati juga, triple hukuman mati. Kita berharap tentunya pembuktian yang bisa kami selesaikan. Dan apabila teman-teman dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas itu P21, kiranya menjadi bahan pertimbangan untuk percepatan eksekusi. Itu yang kami harapkan. Kalau yang 2 tadi, pertanyaan saya 2 tadi, profil yang 2 tadi? Profil yang 2, untuk Hillary, memang dia dikenal di lingkungan lapas sendiri juga ikut aktif. Masih aktif jualan? Dalam kegiatan itu. Sekarang malah dapat keringanan. Kira-kira kayak begitu? Iya. Kalau yang Enki? Memang ada satu hal Pak Kani. Dalam konteks untuk menilai seseorang, napi, kalau teman-teman dari lapas akan melihat kehidupan sehari-harinya. Baik, sopan, tidak melakukan sesuatu. Tetapi kegiatan yang tertutup atau kegiatan yang bekerja sama dengan oknum, ini masalah lain. Contoh dalam hal pengendalian jaringan, mereka secara tertutup bekerja sama dengan oknum, dengan leluasa mereka menggunakan alat komunikasi, cukup. Mereka bisa bergerak. Jadi hukuman mati pun mereka belum jerah ya? Ada satu pernyataan yang menarik, bahwa terpaksa dia melakukan itu karena dia membutuhkan uang. Untuk orang-orang mau mati? Biaya hidup, kemudian tentunya memperjuangkan kasusnya. Oh, untuk memperjuangkan kasus itu Ya, dia terpaksa ini cari uang lagi. bahasa yang digunakan oleh mereka. Baik, tadi ada staf Pak Beni katanya mau nayangin apa akibat orang pemakai narkoba. Atau Iya. apa juta orang itu seperti apa jadinya? Betul Pak Karnia, jadi pada kesempatan ini ada satu hal yang kami ingin sampaikan. Tadi Pak Karnia sudah menyinggung seorang hakim ditangkap. Dalam beberapa kesempatan kami selalu menghimbau Pak. Dan kami menyatakan tidak ada satu institusi pun, lembaga, badan, perusahaan yang bisa mengatakan bahwa institusinya bersih dari narkoba atau kebal dari narkoba. Karena tidak pernah dites. Jadi himbauan kami tentunya marilah kita sama-sama.
institusi demi institusi melakukan tes urin sehingga bisa dideteksi dini, bisa dicegah dini. Contohnya tadi, apabila dilakukan di PN setempat, sudah sejak dini sudah terdeteksi. Kalau tidak, akibatnya lebih fatal, tidak hanya menyangkut nama baik institusi, tetapi juga tentunya ada dampak ikutan yang lain. Baik, saya mau lihat akibat yang Pak Bedi. Ya, contoh otak. Jadi orang yang mengonsumsi narkoba yang diserang adalah otaknya. Dia akan cacat permanen dan itu tergambar kalau dilakukan pemeriksaan. Kalau dia sebelum pakai bersih dan sesudah pakai akan ada bercak-bercak hitam. Kualitas akan menurun, tentunya diikuti dengan dampak-dampak yang lain. Ada paranoid, halusinasi dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kiri itu yang normal sebelum menggunakan narkoba dan setelah di kanan itu setelah menggunakan sabu. Kita bisa bayangkan kalau tidak segera direhabilitasi, hari demi hari tingkat konsumsi semakin meningkat, kerusakan semakin parah. Maka himbauan kami adalah kalau ada teman, saudara, tetangga dan sebagainya yang terkena narkoba, segeralah melapor ke BNN. Kita akan rehabilitasi gratis karena itu biaya Jadi dari negara. lebih merusak. Heroin itu dikenal sebagai hard drug. Dampaknya lebih serius. Ini berapa lama kena ini bisa begini? Tergantung dari tingkat konsumsinya. Karena pengaruhnya di sana dan dari hari ke hari akan terus meningkat. Dan ini akan berpengaruh juga nanti di wajah. Kita serta-merta akan bisa melihat perubahan, kelihatan tua dari umurnya. Ini contohnya. Yang Jadi sebelah hanya kiri sebelum pakai 4 bulan. Kondisinya sudah seperti itu. Jadi nenek. Ini jamur di mulut. Dan untuk sabu, dari penelitian terakhir ada dampak ikutannya adalah HIV/AIDS, Pak. Perubahannya drastis sekali. Jadi kalau kita lihat kasus Kalau orang Novi Indonesia kita gini, kita ditegur dari mana-mana. Baik, saya kira saya mau kita udah lihat akibat dari narkoba. Tapi silakan pakai narkoba kalau kepingin jadi nenek-nenek dan kakek segera. Anda pakai? Kayaknya pakai. Ya kalau nggak pakai lucu. Nggak begini deh kami. Loh, ya presiden dia baru bikin buku 40 tahun jadi wartawan. Saya udah 40 tahun kawin, ya berarti di atas dia. Iya. Bener kan? Nah, Dari wajah juga Anda lebih tua. nggak gini supaya ini orang-orang pinter katanya mikirnya biasa aja gitu loh. Pendekatan budaya, jalan budaya. Nah, nanti baru terkait dengan hukuman mati. Budaya itu berada tanpa meniadakan yang lainnya. Loh. Saya pakai merah tidak berarti meniadakan yang tidak merah. Oh, itu mereka boleh ada, tetap ada. Nggak usah dimatikan. Anak-anak kita dengarkan ngomongannya udah aneh-aneh itu. Serius, wah, yang satu jawabnya, ini apa? Nyawo. Tidak berarti ini menghilangkan bahasa Indonesia. Ya ini ada. Artinya tidak usah dimatikan yang begini. Makanya saya tidak setuju ada hukuman mati karena itu.
Bukan karena saya mau pengen dagang narkoba karena sudah nggak dihukum mati, enggak, bukan itu. Pantas juga enggak. Nah, dengan pendekatan budaya ini lalu kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda, dan itu bisa ada. Tidak dimatikan pun, biarin aja lah, mati sendiri nanti mereka ini. Ngapain kita? Jadi walaupun narkoba itu merebak kemana-mana, biarin aja ya? Bukan narkoba, nah ini salah. Sebagai moderator nggak bisa begitu. Sorry. Tingkat saya juga menteri. Kalau menteri bisa marah, saya juga bisa. Emang cuma menteri yang ini. Dia tidak meniadakan saya tidak meniadakan dia. Nah ini penting. Enggak, bukan narkoba yang merebak di mana-mana, enggak. Cara berpikir ini loh salah. Karena apa? Kita kan cuma tadi semuanya harus ada pasal, harus ada hukum. Enggak. Ada rasa keadilan. Ini yang mereka tidak tahu. Hukum itu mematikan, roh itu menghidupkan. Kata-kata mutiara banget. Bukan begini ya, ketika kita bilang PK itu ini kemudian nyambungnya di mana ya? Hukum mematikan, roh menghidupkan. Ya di sini. Bukan, karena kalian selalu tanya ayatnya di mana kayak tadi. Apa tadi? Hukuman mati oleh PK menjadi 15 tahun, apa salah ketik 15 tahun. Iya itu benar, karena itu keputusan akhir harus kita hormati. Yang tidak ada di sini ada rasa keadilan tadi. Nggak mungkin lah ada kayak begini-begini ini. Nah, karena kalau kita bicara rasa keadilan, roh tadi, nah supaya kalian dengar, nggak usah cari itu pasalnya di mana, ayatnya yang apa, yang akan ketemu ini rasa kita, kenasionalan kita, menghormati hidup tadi. Nah dari sini baru kita bisa bicara pelan-pelan, karena prakteknya yang ruwet kan prakteknya, Dek Karni. Bukan karena kita mau hukuman mati atau tidak. Ini yang biarlah orang-orang yang dengar. Pak Menterinya tadi juga dengar, syukur kalau dia bilang kepada wakilnya, lain kali kamu dampingin saya datang supaya saya bisa ngomong sama Pak Windo gitu. Nah, bagus. Jadi kita jelasin. Hidupin roh ini kalau cuma pasal-pasal gitu, nenek saya ya kalau bisa baca pasal gini akan ketemu. Ini sebetulnya yang bagian yang harus bisa kita sampaikan. Inilah namanya istilah saya jalan budaya. Berada tanpa meniadakan. Ada musik dangdut nggak akan ngilangin yang pop dan lain sebagainya. Contohnya banyak sebetulnya. Masih ada nggak ya nih? Masih banyak sebetulnya, tapi belum ditanyain, jadi saya... Kadang-kadang saya itu kagum sama Anda. Ketika saya... sering kalau ngomong gitu ke saya, sering itu. Nah, ketika saya bingung apa, ya kadang ngomong. Kita istirahat sejenak.